Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah bimbingan konseling. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, mari kita cari tahu tentang definisi bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling termasuk layanan bagi siswa, baik individu ataupun kelompok. Fungsinya ialah menyelesaikan masalah dalam proses belajar mengajar. Selain itu, untuk membantu supaya siswa punya perkembangan diri lebih mandiri dan optimal terkait belajar dan kegiatan pendukung sesuai norma. Bimbingan konseling yaitu upaya dari pembimbing ataupun guru secara sistematik dan proaktif. Pembimbing punya peran dalam memberikan fasilitas siswa supaya bisa mencapai tingkat perkembangan optimal, membentuk perilaku efektif, serta membantu agar fungsi maupun manfaat individu terhadap lingkungan lebih meningkat. Perubahan perilaku terhadap individu merupakan hasil karena adanya interaksi antara diri sendiri dengan lingkungan sekitar. Individu yang berkembang pada lingkungan pasti punya karakter baik. Bimbingan dan konseling juga penting dalam memberikan arahan siswa, juga bertanggung jawab tentang perkembangan lingkungan untuk bahan interaksi siswa secara dinamis, termasuk dalam perkembangan diri serta perbaikan perilaku. Nah, kesimpulannya yaitu bimbingan konseling ialah upaya dari pembimbing ataupun guru secara sistematik dan proaktif dalam memberikan arahan kepada siswa ataupun orang lain yang membutuhkan pertolongan ataupun arahan. Nah, mari kita bahas sejarah adanya bimbingan konseling. Sejarah bimbingan konseling sendiri dimulai di Amerika, tepatnya pada tahun 1908 dengan adanya Vocational Bureau yang saat ini didirikan oleh Frank Person. Frank Person ialah seorang profesor Amerika, reformis sosial dan intelektual publik. Beliau lahir pada tanggal 14 November 1854. Beliau dianggap sebagai bapak bimbingan dan konseling. Menurut Frank, setiap individu perlu pertolongan orang lain guna memahami tentang kelemahan dan kekurangan diri, sampai ada proses pengembangan diri loh agar lebih baik dan bisa menentukan pekerjaan yang sesuai untuk dirinya. Istilah bimbingan konseling sendiri diperkenalkan pada abad ke-19 hingga abad ke-20 di Boston. Istilah tersebut awalnya dikenal dengan proses berdiri biro profesi dan ketenagakerjaan. Tujuan dari adanya bimbingan konseling yaitu membantu para pemuda supaya bisa memilih pekerjaan ataupun karir sesuai keahlian dan sekaligus melatih para guru supaya mampu menyediakan bimbingan di sekolah. Di waktu yang hampir sama, layanan konseling mulai berjalan pada tahun 1898 di sebuah SMA berkat adanya upaya dari Jas Davis. Tahun 1907, Davis berupaya membuat program bimbingan pendidikan siswa SMA Detroit. Di tahun 1905, muncullah Student Aid Committee of High School di New York, didirikan oleh Eli Weaver. Dalam mengembangkan program komite tersebut, ia mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa siswa sangat butuh saran dan konsultasi sebelum siap di dunia kerja. Dan di tahun 1920, konselor Boston dan New York diharapkan berperan besar terhadap pemilihan pekerjaan bagi siswa sesuai keahlian individu. Di tahun yang sama, terdapat penerapan sertifikat konselor sekolah. Perkembangan bimbingan konseling pada awalnya adalah bimbingan bagi individu yang hendak bekerja ataupun berkarir, kemudian merambah pada lembaga pendidikan berkat adanya peran dari Jas Davis. Nah, dari bimbingan tersebutlah menunjukkan segi kepribadian. Kemudian, dari sinilah sejarah bimbingan konseling terus berkembang.
pada beberapa bidang, termasuk pengertian, kegiatan bimbingan konseling pada ilmu sosial, keagamaan, kewarganegaraan, budaya, dan lainnya.